warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Hari Sabtu. Hari Sabtu yang Minggu yang mulia ini. Pemirsa Aceh TV, alhamdulillah hari ini kita bersama ibu-ibu dari Muslimah NU Aceh yang dipimpin oleh Dr. Endah Hajah Dahlia MAG. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat-sehat Ibu ya. Iya, juga hari ini kita akan saksikan drama yang sangat indah dari adik-adik kita ya. Singkat saja kepada adik-adik pemain drama kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Kak Aisyah dan Iza, tilawahnya sudah bagus. Insya Allah besok giliran Aina dan Faza ya. Siap Umi. Kak Aisyah, murajaahnya sudah sampai mana? Juz 3 Al-Baqarah ayat 253 sampai 254 Umi. 3 Ali Imran ayat 10 sampai 11 Umi. Aina juz 2 Al-Baqarah ayat 154 sampai 155 Umi. Faza juz 1 Al-Baqarah ayat 17 sampai 20 Umi. Ya, sekarang Umi mau ke pasar dulu. Jadi anak-anak Umi lanjutkan murajaahnya ya.
Nanti waktu Umi sudah pulang, nanti setor murajaah ke Umi. Jangan lupa, jangan main HP ya. Oh ya, Kak Aisyah, Umi titip adik-adik ya. Tolong pantau murajaah mereka. Umi pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas sekali. Lihat nih, bagus sekali. Yuk kita bumerang yuk. Aina, Iza, kan disuruh sama Umi murajaah. Kenapa main HP? Males ah, mendingan main HP. Yuk kita aja. Faza. Faza. Ya. Kenapa main HP? Kan disuruh sama Umi murajaah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi sudah pulang. Alhamdulillah, anak-anak Umi masih murajaah. Coba Kak Aisyah, Umi mau dengar murajaahnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Sadaqallahul azim. Coba Iza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar kadabi ali. Apa lagi Kak? Itulah disuruh murajaah, tadi nggak murajaah, itulah akibatnya. Jadi tadi Iza nggak benar-benar murajaah ya? Maaf Umi. Coba Aina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin kanu tash'urun. Apa lagi? Nah, Aina juga tidak fokus ya murajaahnya. Maaf Umi. Coba Faza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena aku sungguh slow, tetap slow. Keceplosan, maaf Umi. Masya Allah Faza, anak Umi yang soleh. Ngapain aja tadi Faza? Dengerin musik Umi. Dengerin musik. Aina? Main HP maka Iza. Oh, Keceplosan. jadi tadi yang benar-benar murajaah cuman Kak Aisyah saja. Sedangkan anak-anak Umi yang lain dengerin musik, main HP, main game. Makanya waktu murajaahnya tidak lancar dan tersendat-sendat. Nah, tadi kan Umi sudah mengamanahkan kepada anak-anak Umi.
agar anak-anak Umi murajaah, ya kan? Ya Umi. Ya, tapi anak-anak Umi hari ini tidak amanah karena tidak melakukan tanggung jawab seperti yang Umi berikan tadi. Bahkan ada yang main HP, ada yang main game, ada yang dengerin musik. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat melalaikan anak-anak Umi. Besar harapan Umi nak, hal ini tidak terulang lagi. Gimana, sepakat? Siap Umi, cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi lancar kaji karena diulang murajaah. Yang tidak mengulang, lalai dalam belajar tidak bisa. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi adik-adik di rumah yang menyaksikan Aceh TV. Baik pemirsa Aceh TV, kita coba lebih mendalami tema ini, bahaya game online dalam pendidikan kah? Dalam pertemuan. Iya. Baik, pengantarnya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Dahlia MAG. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Budi yang berguna, baru saja kita menyaksikan warga yang religius di mana uminya menginginkan anak-anak menjadi orang-orang yang cinta pada Al-Quran. Semua anak-anaknya kita anak-anak yang santun, anak-anak yang patuh. Namun ternyata juga ada tantangan. Anak-anak tidak bisa menghindari dari HP dan juga musik dan lain-lain. Dan ini juga salah satu tantangan yang bisa mengganggu wajah mereka. Karena itu kita harapkan kepada keluarga ini mudah-mudahan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga lain, di mana peran uminya sangat besar dalam membawa anak-anaknya ke Al-Quran. Untuk ini kita sebagai ibu dan orang tua perlu menanamkan kecintaan pada anak, bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Al-Quran itu adalah membawa hikmah. Yasin wa Quran ya hakim. Demi Al-Quran yang membawa hikmah. Allah bersumpah, kalam Allah bersumpah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah membawa hikmah. Dan ini perlu kita tanamkan pada anak-anak kita, bahwa Al-Quran kitab suci, pedoman hidup, rujukan hidup yang mengandung segala aspek kehidupan. Sekalipun kita sendiri tidak memahami maknanya misalnya, apalagi anak-anak, tapi karena kecintaan yang Al-Quran kitab suci, sehingga mereka enjoy dalam baca, tidak ada keterpaksaan. Apalagi Rasul bersabda, man ta'allama al-Quran khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang mengajarkan Al-Quran, orang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kemudian Rasul juga mengatakan, afdalul amal ummati tilawatul Quran. Ini perlu kita tanamkan kepada anak, walaupun mereka tidak paham, tapi mencintai. Dan ini juga membutuhkan kepercayaan anak pada orang tua. Makanya kalau kita melihat surat Luqman, di mana beliau mendidik, Allah beri hikmah kepada Luqman bagaimana cara mendidik anak. Itu dalam surah Luqman ayat 12, di mana Allah berfirman, wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa saja yang bersyukur, dia bersyukur pada dirinya. Dia siapa yang ingkar, Allah Maha Kaya. Jadi Allah tidak perlu, kalaupun banyak manusia tidak
tidak taat pada Allah, Allah Maha Kuasa. Jadi sesungguhnya untuk dari kita. Lalu Luqman, beliau mendidik anaknya pertama akidah, menanamkan akidah. Jadi masa ini salah satu adalah Al-Quran. Mencari kitab suci, inilah pedoman hidup, inilah kalam Allah, sehingga menumbuhkan kecintaan anak kepada Al-Quran. Kemudian Luqman juga yang kedua diwasiatkan pada anak untuk berbakti orang tua. Ini menunjukkan betapa pentingnya ketahanan keluarga, betapa perannya orang tua dalam membawa anaknya kemana, ke surga atau neraka. Di sini sehingga di ujung ayat ini. Jadi di sini Anishkurli wali walidaika ilayal musir. Bersyukurlah kepadaku dan orang tuamu, dan kepadakulah akan kembali. Jadi artinya seolah-olah Allah tidak rela kalau kita tidak patuh orang tua. Sesudah kita taat pada Allah dan taat orang tua, karena orang tua adalah istilah kalau pepatah, kasih ibu tiada bertepi, kasih as pada yang kalah. Jadi keikhlasan terus orang tua adalah luar biasa. Jadi karena itu dalam agama kita kepatuhan ketaatan orang tua itu wajib. Sesudah kita taat pada Allah dan taat pada orang tua. Ya ini kita lihat tadi, uminya mengharapkan anaknya, alhamdulillah. Tapi dengan tantangan, inilah bahaya game dan sebagainya. Sekalipun anak yang santun, anak yang baik, tapi juga namanya dia keluar di sekolah, dalam masyarakat, dia melihat. Tapi namun demikian, keluarga itu harus bisa menarik anaknya supaya lurus kembali, sehingga benar-benar mereka itu memiliki keimanan dan taat pada orang tua. Ini suatu yang luar biasa yang perlu kita tumbuh kembangkan. Karena sesungguhnya kita ketahui dan disadari, dan segala penelitian yang melahirkan bahwa bahayanya informasi-informasi yang tidak sehat itu terhadap tumbuh perkembangan anak. Itulah namanya game online dan macam-macam dan sejenisnya. Ini yang bisa membahayakan, yang bisa mengabaikan kecerdasan anak. Jadi mungkin Ibu Zahra bisa menambah bagaimana bahayanya game dalam perkembangan anak. Ya, silakan Ibu Zahra. Yang ini adalah bidang dakwah, ketua bidang dakwah. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah game online, terutama yang berhubungan dengan pertumbuhan anak, itu mungkin kita melihat fakta sekarang memang banyak sekali persoalan-persoalan yang timbul di kalangan anak dan remaja, dan kalau kita mengkaji ulang, itu kebanyakan persoalan-persoalan timbul sekarang karena pengaruh daripada HP yang digunakan tanpa batas waktu. Maka kalau kita melihat pengaruh daripada game online terhadap pertumbuhan anak, pertama bisa dilihat dari segi kesehatan atau aspek kesehatannya. Anak-anak yang sudah kecanduan game itu biasanya akan lupa waktu. Karena lupa waktu sehingga lupa makan, lupa tidur, sehingga menyebabkan waktunya tidur dipergunakan untuk main game. Waktunya tidur dipergunakan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di HP, yang menyebabkan kesehatan menurun. Maka kalau memang kita sangat sayang kepada anak, maka jangan pernah perkenalkan HP pada anak usia dini. Maka sekarang kita lihat kondisi dan fakta di lapangan, di dalam masyarakat, banyak orang tua telah menjadikan HP sebagai alat asuh bagi anaknya. Ada orang tua yang lagi bekerja di rumah, menyelesaikan pekerjaan rumah, anaknya rewel, maka diberikan HP biar anaknya diam dan sebagainya. Dan ini adalah persoalan. Maka bagi orang tua memang harus berusaha untuk mengontrol. Apabila mungkin dulu orang-orang tua dulu kalau anaknya di rumah itu merasa sudah nyaman, sudah aman. Tapi di era sekarang anak-anak yang berada di kamar lebih daripada 1 jam kecuali untuk tidur, maka bagi orang tua perlu mewaspadai. Anak di kamar kerja apa? Kalau mungkin sekedar tidur, ya nggak ada masalah. Tapi pada saat dia tidak tidur dan
selalu menggunakan HP, maka ada kemungkinan anak tersebut sudah kecanduan, sudah terpapar tentang game online dan berbagai perkara yang berhubungan dengan aplikasi di dunia maya. Dan ini persoalan penting. Bahkan banyak orang tua menganggap anaknya baik-baik saja karena anaknya berada di rumah, padahal ketika anaknya berada di rumah juga tidak melakukan aktivitas yang positif. Nah, maka pada saat kita mengetahui bahwa anak kita sudah atau ada di lingkungan kita, saya tenaga pendidikan melihat ada gejala-gejala yang memang tidak lagi normal bagi perilaku anak, maka cepat-cepatlah untuk bisa kita tangani. Karena sebenarnya masalah kesehatan ini sangat dipengaruhi secara fisik dan fisikis. Secara fisik, dia tidak tidur menyebabkan dia sakit. Artinya ke sekolah pun mungkin ngantuk di sekolah, nggak akan belajar karena memang kekurangan tidur. Sedangkan dari segi fisikis, kalau anak-anak dia sudah mengidolakan satu karakter yang ada di game online, maka lambat laun perilakunya akan menjadi seperti yang dia idolakan. Dan inilah yang menyebabkan fisikisnya terganggu. Nah, maka oleh karena itu kita memang tidak bisa mungkin di era ini, di era milenial, melarang anak-anak menggunakan HP. Tapi yang perlu kita lakukan adalah membangun kesadaran mereka, mana sih aplikasi yang bisa kita gunakan dan mana aplikasi yang harus kita jauhkan. Memang mungkin di awal kita pernah wawancara anak-anak yang kecanduan yang suka bermain game online. Itu kata mereka, pertama sekali mereka menggunakan atau kecanduan game online itu karena iseng. Artinya ada waktu senggang, dia memainkan dan ternyata game online itu punya tantangan yang luar biasa. Setelah kita mungkin capai satu tahapan, maka selanjutnya akan ada tahapan dengan tantangan yang berbeda, yang lebih dahsyat, yang menyebabkan pemain game itu nggak berhenti. Sehingga menyebabkan lupa waktu. Sampai nanti ada titik tertentu yang dia harus capai, maka banyak kita lihat, mungkin kita baca di media sosial kah, baca di media elektronika dan sebagainya kita nonton, itu ada anak-anak yang main game tiba-tiba bunuh diri. Karena apa? Karena tidak tercapai tahapan yang dia inginkan. Nah, maka setiap kemenangan yang dia dapat, maka akan ditantang dengan kemenangan selanjutnya, bahkan mendunia. Bahkan yang lebih ironis sekarang, ada wacana bahwa game online akan jadi suatu sport. Itu bahaya banget. Nah, karena kenapa? Karena ada orang tua yang mungkin tidak paham dengan jumlah hadiah yang miliaran, bisa menyebabkan orang tua itu merasa karena memang ada cara untuk mudah kaya, maka akan membiarkan anaknya berlatih game sampai 5 jam. Tapi efek terhadap otak anaknya tidak pernah diperhatikan dan dipertimbangkan. Itu dari segi kesehatan. Artinya berhati-hatilah bagi orang tua dan juga mungkin bagi kita tenaga kependidikan waktu melihat ada perilaku anak yang mulai berubah. Karena perilaku anak itu akan berubah mungkin step by step. Sedikit demi sedikit dia akan cenderung untuk mengikuti apa yang dia idolakan. Maka selanjutnya akan kita lihat perubahan dalam segi fisikisnya. Dari segi tingkah lakunya, anak-anak yang kemudian agak nakal. Maka sekarang kita lihat di dalam masyarakat, di dalam dunia pendidikan sekalipun, ada abang kelas yang membuli adik kelas dengan sangat sadis. Yang kita pikir nggak mungkin dilakukan oleh seorang anak SD. Tapi sadis banget. Nah, setelah diperiksa ternyata memang orang yang gamer, pemain game. Dan kemudian ada anak sesama kawan membunuh dengan hal-hal sepele banget. Dan ini juga persoalan-persoalan yang muncul karena memang karakter yang ada di dunia maya tadi yang dia idolakan harus dipraktekkan. Maka pada level yang terakhir, orang-orang yang kecanduan game online ini, dia akan berusaha mempraktekkan apa yang dia mainkan di dunia maya dalam dunia nyata. Maka terjadilah pembunuhan seperti di New Zealand. Itu kan semua gamer, artinya orang pemain game yang kemudian dia praktekkan bagaimana apa yang dia lakukan di dunia maya kemudian dipraktekkan dalam dunia nyata. Itu yang pertama, artinya akan merusak kesehatannya. Yang kedua, pengaruh dari kesehatan yang rusak menyebabkan kualitas pendidikannya menurun. Motivasi belajar akan menurun, yang menyebabkan prestasi belajar juga akan menurun. Dan ini sangat berbahaya apabila kita generasi sekarang, mungkin kita adalah orang tua, kalau tidak mendidik mereka dengan baik sekarang, maka pada saat nanti dunia kita ini dikuasai ataupun dipimpin oleh orang-orang yang sudah kecanduan game, maka ini akan sangat berbahaya. Maka kita semua punya tugas penting
semua elemen masyarakat punya tugas penting untuk mampu mengendalikan ini dengan berbagai peran. Jadi kita berperan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kalau kita berada di pemerintahan, maka bisalah mengatur suatu kanun, suatu undang-undang yang bisa mengurangi anak-anak bisa bermain game. Kalau kita seorang guru, maka berperanlah untuk dapat mengontrol anak-anak kita agar tidak selalu kecanduan game. Bagi orang tua yang sangat penting, karena kebanyakan memang anak-anak yang kecanduan game adalah kurang kepedulian dari orang tua. Orang tua membiarkan, bahkan memperkenalkan HP kepada anaknya di saat dia masih balita, bahkan anak-anak yang seharusnya belum bisa mengenal game. Dan yang terakhir adalah dari segi interaksi sosial. Anak-anak yang sudah kecanduan game, yang sudah suka banget dalam dunia maya, biasanya akan sulit berinteraksi. Dia akan menjadi seorang yang kadang-kadang pemalu, yang juga dia kadang-kadang suka menyendiri, karena memang asik dengan dunianya. Sehingga tidak lagi terbangun interaksi sosial, sehingga kadang-kadang di rumah pun dengan orang tua jarang berkomunikasi. Sehingga terjadilah persoalan-persoalan yang memang tidak kita inginkan. Maka kita harapkan ke depan, apapun yang kita lakukan, kita persiapkan generasi muda ini adalah kembali kepada Al-Quran, menjadi pencinta Al-Quran. Ya, baik. Pemirsa HCTV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.